Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi setiap kita, itu dia karya terbesar bagi hidup kita. Kita menaikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kita mau sama-sama nyanyikan karya terbesar bagi kita sendiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita sama-sama naikkan. Kasih yang terindah, yes God, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami Tuhan, pujian dari hatiku, yes God, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yes Tuhan, hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu Bapa. Sore hari ini Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi lidah mulutnya Tuhan, sembunyikan di balik kaki salib-Mu Bapa. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema confidence. Apa itu confidence? Sebelum saya menyampaikan, ini adalah berita yang kurang bagus yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bahwa hari Senin tanggal 26 September kemarin, itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa dunia akan jatuh ke dalam resesi global di tahun 2003. Dan kemudian dipertegas oleh Bapak Jokowi bahwa kita harus bersiap-siap menghadapi masa yang gelap. Di tahun 2003 akan terjadi resesi secara umum. Bahkan saya membaca, 2 hari yang lalu saya membaca, Bank Dunia menyatakan kepastian untuk terjadi resesi. Indonesia sendiri, Bapak Ibu perlu merasakanlah, mungkin tidak terlalu memperhatikan dengan sungguh, tapi kita merasakan 3 bulan terakhir ini, mulai bulan Juni, Juli, Agustus, inflasi Indonesia itu 4,9, yang biasanya 2 atau 3 paling maksimal. Tapi ini adalah 4,96, kemudian di bulan Juli mulai turun, Agustus turun, tapi 3 bulan yang saya sebut ini, Juni, Juli, Agustus, merupakan inflasi yang tertinggi di Indonesia selama 7 tahun. Dolar sekarang sudah 15.300-an ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah gejala-gejala yang harus perlu kita sikapi. Inggris sendiri sudah masuk dalam resesi. Amerika mengajukan anggaran kepada Kongres itu sebesar 650 triliun, tapi ditolak karena nggak ada dana, dan hanya disetujui 250 triliun. Itu Amerika, dan menyebabkan anggaran yang hanya sedikit ini menyebabkan pemerintahan Amerika kolaps, berhenti untuk sementara. Saya tidak bisa memberikan kepastian prediksi tentang hal ini. Maksud saya begini, apakah mimpi dari Nebukadnezar tentang patung yang sudah menginjak kepada jari, ya? Jadi itu patung Nebukadnezar, Bapak Ibu ya. Kemudian ada patung itu kan ada 5 jari, 10 ya, jadi 55, menunjukkan kekuasaan negara yang merata. Kalau di awalnya itu berbicara tentang kepala emas, itu adalah Syria, ya. Kemudian masuk ke Babel. Dari Babel kemudian turun Roma, berkuasa satu-satunya ya, berkuasa kemudian turun. Sampai sekarang kita menginjak kepada masa dari patung itu. Apakah negara-negara yang tadinya berkuasa, tidak ada satu negara yang berkuasa ya, kemudian menginjak kepada kaki, itu adalah negara yang jari-jari itu berbicara tentang kekuasaan yang merata, itu mulai rontok. Ini menunjukkan bahwa kita betul-betul di akhir dari zaman ini, Bapak Ibu. Memang kenaikan krisis ini disebabkan oleh perang Ukraina dan Rusia, yang menyebabkan energi dan pangan di Eropa itu sangat tinggi. Ya, kalau Bapak Ibu baca, WNI yang ada di Inggris itu sudah tidak bisa lagi membeli listrik ataupun gas. Sangat tinggi sekali. Dalam musim yang dingin mereka hanya memperlengkapi diri dengan mantel. Karena sangat mahal hidup di sana sekarang. Untuk makan aja susah. Akibatnya
berdampak kepada negara kita loh Bapak Ibu. Negara kita kan ekspor banyak ya, nggak mungkin mengandalkan pasar yang ada di dalam negeri, nggak mungkin Bapak Ibu. Pertanian harus diekspor, produk-produk harus diekspor. Tapi sekarang pasar di sana sudah nggak kuat, nggak bisa beli. Akan ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang mulai memikirkan hal ini ya. Keadaan akan semakin sulit, pengangguran akan semakin banyak. Di tahun 2023, ya, Bank Dunia memastikan ya, kalau Bapak Ibu Sri Mulyani dan kemudian Bapak Jokowi memprediksikan bahwa tahun 2023 kita masuk ke dalam resesi global. Jadi, mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tema sore hari ini berbicara mengenai confidence. Berbicara mengenai cara untuk berjaga-jaga agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu tentu berbeda dengan ujian iman. Pencobaan itu pasti membawa kepada dosa. Pemisahan antara kita dengan Allah itulah yang disebut pencobaan. Pencobaan yang memisahkan kita dengan Allah karena kita tidak berjaga-jaga. Hari ini kita mulai mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Ada yang mulai merasakan ya resesi yang sekarang terjadi, merasakan nggak? Ya saya sudah sampaikan Sri Lanka sudah bangkrut dan sudah nggak bisa lagi tuh beli bahan bakar udah nggak bisa. Itu negara tetangga loh Bapak Ibu, dekat dengan kita. Akan disusul oleh Laos, Myanmar. Ya, kalau Vietnam agak sedikit kuat. Kalau itu terjadi dalam bangsa kita ini, apa yang harus kita kerjakan? Berjaga-jagalah. Jadi berjaga-jaga itu adalah iman aktif. Bukan sikap apatis, bukan sikap yang diam, bukan sikap acuh tak acuh, itu apatis. Masa bodoh lah. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi iman aktif itu adalah iman yang bergerak dalam diri kita. Ada dua confidence ya. Yang pertama adalah internal confidence. Yang kedua adalah external confidence. Artinya internal confidence itu kita sendiri yang harus bekerja. Iman kita harus aktif. Kalau external confidence, kita percaya diri akan ada satu kekuatan di luar kita yang menopang kepercayaan kita. Siapapun manusianya pasti percaya, entah itu orang percaya ataupun orang ateis ataupun orang animisme. Orang ateis pun juga percaya loh Bapak Ibu bahwa ada kekuatan di luar diri dia, yaitu kekuatan alam. Kalau orang animisme itu dia percaya bahwa ada kekuatan di luar diri dia yang kemudian mereka sebut sebagai sesembahan mereka. Kalau orang percaya pasti kita punya satu kekuatan yang memperkuat kepercayaan diri kita bahwa ada kekuatan di luar saya yang harus saya percaya, yaitu Allah yang hidup. Nah ini, jadi kenapa banyak orang limbung sekalipun dia orang Kristen, akhirnya kolaps secara kehidupan pribadi dia, karena dia tidak memiliki kepercayaan yang kuat terhadap external confidence ini. Sementara internal confidence itu adalah yang bekerja di dalam diri kita, yang membangkitkan kepercayaan diri. Ada dua hal juga di dalam confidence ini. Ada kesombongan, percaya diri yang sombong. Ada juga kepercayaan diri yang bukan sombong tapi positif. Ini yang kita pelajari. Saya tidak berbicara tentang confidence yang sombong, percaya diri yang kemudian menunjukkan kehebatan sampai orang kemudian ada tujuannya bahwa saya percaya diri
yang sombong ini adalah supaya orang melihat bahwa saya berhasil. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi Injil Matius 26 ayat 41 itu berkata, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku, kata Tuhan. Berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Nah Bapak Ibu, kita pergunakan waktu yang ada yang sungguh sangat singkat ini untuk mempersiapkan diri. Ketika kita memperoleh confidence yang baik yang pertama, ya, itu memang harus menjadi satu seperti mata uang, ya. Seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita percaya bahwa ada kekuasaan di luar diri kita, yaitu Allah, external confidence. Atau internal confidence, saya harus membangun diri saya ini. Jangan sampai masa kegelapan itu baru kemudian kita, aduh kenapa nggak mempersiapkan diri. Sebelum masa-masa kegelapan itu kita sendiri yang harus mempersiapkan diri. Dua bagian ini, sikap apatis, cuek, dan sikap confidence itu terjadi dalam hidup kita. Ini saya ambil dari tulisan dari Max Weber ya, Maxwell. Jadi John Maxwell itu menuliskan bahwa apatis, orang yang hidup, orang yang sukses sekalipun mengalami keadaan ini. Dalam hidupnya pernah terjadi dua kejadian ini. Tetapi pertarungan antara apatis, sikap cuek, sikap acuh tak acuh dengan confident, percaya diri ini, seberapa kuat itu yang memenangkan pertandingan dalam kehidupan. Ya, tentu kita ngalami kan, pernah ngalami apatis, acuh tak acuh karena kelelahan atau kemudian karena kita kekecewaan yang sebentar, yang kemudian kalau kita biarkan dia akan mengalahkan confidence kita. Tapi kalau itu kemudian terjadi dalam hidup kita dan kemudian sikap percaya diri kita jauh lebih kuat, maka apatis yang terjadi dalam hidup kita akan menjadi kenangan. Atau juga ada orang yang memang hidupnya selalu dalam kondisi apatis atau dalam kondisi confident, dua ya. Misalkan Lydia ini sudah terbiasa dengan kepercayaan diri yang kuat, sementara saya apatis. Ya, apatis itu adalah sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan. Jadi ada tiga sikap apatis: apatis emosional, apatis ide, inisiatif ya. Jadi ada tiga: apatis emosional, apatis inisiatif, dan apatis sosial. Apatis emosional itu adalah apatis gini. Kalau kita senang, kita menunjukkan emosional yang hebat ya. Misalkan kemarin ketika tanggal 22 September ya, anak saya melahirkan, saya nungguin di ruang operasinya, istri saya pegang anak saya agak sedikit menjauh karena di situ ada banyak perawat. Kemudian saya menungguin dan dia berjuang untuk bisa melahirkan gitu. Begitu oe. Kalau orang yang apatis itu gini, biasa aja. Tapi kalau orang yang tidak apatis, karena itu apatis emosional, tidak tergerak emosinya, emosinya tidak tergerak, perasaannya cuek aja, itu flat aja. Mau istrinya sakit, istrinya meninggal, biasa saja dia. Ketika dia mendapatkan rezeki, ketika dia mendapatkan berkat, kan harusnya yes, saya senang. Saya tuh begitu anak saya kemudian bayinya diangkat itu langsung saya tersungkur gitu ya. Saya senang. Saya bukan seorang yang apatis emosional. Atau begini Bapak Ibu, yang kedua, apatis inisiatif.
pernah nggak dalam rumah tangga Bapak Ibu, suami itu nggak pernah memberikan ide. Anaknya mau sekolah kemana? Pak, mau sekolah, terserah kamu aja. Ini enaknya gimana ya, mau renovasi rumah enaknya gimana? Terserah kamu aja. Pak, kita liburan mau kemana? Terserah kamu saja. Ayo makan yuk, mau kemana ini? Makan apa ya? Terserah kamu saja. Itu orang yang gak pernah memberikan ide. Nah, orang yang demikian itu, entah itu orang itu apatis atau orang itu punya gejala untuk menuju apatis. Ya. Atau apatis sosial. Apatis sosial itu lingkungan ya. Dia tidak punya perasaan apa-apa terhadap lingkungan. Ya. Sekitar rumah saya kan banjir ya. Dan saya tidak mengatakan saya bersyukur rumah saya nggak banjir gitu. Kalau saya mengatakan saya bersyukur rumah saya nggak banjir, kan orang yang mendengarkan sakit hati kan gitu ya. Ya saya memang rumah saya agak tinggi dibandingkan orang lain. Tapi tetangga sebelah saya itu banjir Bapak Ibu, masuk gitu. Aduh, saya merasakan kesedihan juga. Itu emosional sosial. Jadi ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, sementara kita tidak tergerak sama sekali, padahal kita bisa. Jangan-jangan ini gejala sindrom atau saya memang apatis, cuek. Kalau ini dibiarkan Bapak Ibu, ya. Kalau ini dibiarkan, itu akan berdampak kepada confidence. Kepercayaan terhadap diri kita tidak akan muncul. Ya. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu ya. Nah, andai kata seperti tadi, dia adalah orang yang confident, saya adalah orang yang apatis. Kedua-duanya mempunyai tujuan kelegahan, kemenangan dan kebahagiaan dalam hidup pasti. Tetapi bagaimana mungkin seorang apatis yang punya keinginan hidup saya pengen lega, hidup saya pengen berkemenangan, hidup saya pengen bahagia. Tapi dirinya sendiri tidak memperhatikan dirinya. Orang apatis kan orang cuek. Baik emosional terhadap sosial terhadap lingkungan maupun emosional terhadap dirinya loh Bapak Ibu. Ya, saya kuliah dulu pernah punya teman cewek. Ya, bukan pacar loh ya. Bukan, teman cewek itu. Ya. Aduh, celakanya lagi, dia satu tim KKN dengan saya. KKN dengan saya, jadi kami berempat, 2 cowok 2 cewek itu ya, KKN satu tempat. Yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu, dia tidak punya emosional terhadap dirinya sendiri. Baunya itu loh, ya bahasa Ibraninya ambune. Waduh, setiap kuliah dia, jadi kalau kuliah itu ya kan kita kan juga tahu, kita kan punya emosional juga ya, nggak mau melukai dia gitu ya. Tapi gimana ya, deket, aduh ambune nggak karuan. Karena nggak punya emosi terhadap dirinya, apatis. Saya akan sampaikan secara mendalam nanti apatis ini minggu depan Bapak Ibu. Ya, tapi kita berbicara mengenai confidence. Jadi bagaimana mungkin kelegahan, kemenangan, bahkan hidup bahagia yang merupakan cita-cita kita semua dapat tercapai kalau kita sendiri apatis. Walaupun itu pasti menjadi tujuan hidup kita. Daud ketika melawan Goliat adalah bentuk confidence yang membawa kemenangan di saat semuanya merasa kalah. Nah, ini tolong dibaca. 1 Samuel 17 ayat 23 sampai dengan 33. Tolong dibaca perlahan-lahan dan saya akan potong untuk menjelaskan satu persatu ayat ini. Silakan, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 23 sampai dengan 33. Ayat yang ke-23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad,
dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Termasuk raja, termasuk Saul. Firman Tuhan ini berkata, semua orang di situ, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Resesi yang akan kita hadapi bukan terjadi pada orang, hanya terjadi pada orang yang bukan Kristen. Resesi yang akan terjadi itu menimpa semua orang. Hanya saja pada sore hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu, ojo wedi, jangan takut. Logis kalau kita takut ketika kita tidak mempercayai external confidence, kekuatan bahwa aku percaya, saya percaya diri karena ada kekuatan di luar diri saya yang memelihara hidup. Oke ya, yang kedua, eksternal, internal confidence, kepercayaan diri saya ini. Semua orang takut Israel, semua orang Israel takut, termasuk Raja Saul yang sudah punya kekuasaan. Tapi Daud beda. Daud beda. Ayat 25. Ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Coba Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu ya. Hadiah besar tidak akan bisa mengubah seseorang yang sudah kalah. Mau dikasih emas berapa ton gitu, berapa kilo ini ya. Ini loh, kalau kamu bisa tak kasih ini. Bayangkan saat itu kan hadiahnya itu putri anaknya raja. Sopo sing iso ngalano iki, anak raja kemudian dianugerahkan. Ada nggak? Ada yang berani nggak? Nggak tertarik dengan itu, karena sudah kalah duluan. Sama kan ini? Coba Bapak Ibu ya. Tuhan memberikan hadiah kepada kita yang melebihi dari itu loh. Apa hadiahnya? Keselamatan. Tapi kita ini seperti orang-orang yang sudah ketakutan, udah nggak berpikir keselamatan, nggak tertarik dengan keselamatan. Kenapa? Karena sudah kalah, apatis gitu loh. Daud enggak. Daud itu bukan tertarik kepada hadiahnya loh. Daud bukan tertarik kepada hadiahnya. Tapi Daud punya kepercayaan confidence yang tinggi ketika umat Allah ini Bapak Ibu ya. Ini motivasi Daud. Ini kan umat Allah yang Allah sendiri berbicara, ini umatku. Sekarang umat Allah diolok-olok. Yang mengolok-olok adalah orang yang tidak bersunat gitu loh. Artinya orang Filistin, orang yang tidak mengenal Allah. Dan itu yang menjadi motivasi. Jadi bukan putri, anak dari raja yang akan diberikan. Ketika begitu banyak prajurit, ini loh, sopo sing bisa mengalahkan ini ya, tak kasih anakku. Aduh enggak lah, enggak tertarik. Sudah takut duluan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jadi betapa besarnya kekuasaan di dalam confidence ini. Kepercayaan diri ini loh Bapak Ibu. Daud yang datang ke tempat itu bukan untuk berperang. Daud datang ke tempat itu untuk mengantar makanan dan menengok saudara-saudaranya. Oleh karena perintah dari ayahnya, Daud ke sana, tengok kakak-kakakmu, ini bawa makanan, sampaikan salam buat dia, buat mereka.
Apakah keadaan baik? Nah, Daud tidak untuk berperang. Tetapi ketika sampai di tempat itu, Daud melihat ada tantangan iman yang harus dia menangkan. Kenapa Daud punya kekuatan confident ini, Bapak Ibu? Jawabannya hanya satu. Ya. Daud memiliki kepercayaan diri yang kuat karena Daud punya pengalaman hidup dengan Allah. Bukan karena katanya orang maka dia punya kepercayaan diri, tetapi Daud punya pengalaman hidup dengan Allah. Artinya gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami keadaan sukar, keadaan duka cita, atau keadaan apapun, itu adalah bagian dari cara Allah membawa kita untuk punya pengalaman pribadi dengan Allah. Makanya Bapak Ibu dibawa ke dalam satu situasi yang Bapak Ibu nggak suka. Supaya apa? Ketika kita berada di keadaan yang sesak, keadaan susah, keadaan penderitaan itu, kita merasakan pengalaman hidup dengan Tuhan yang begitu besar. Daud kan punya pengalaman hidup dengan Allah. Ketika dia mengembalakan dan kemudian ada entah itu perampok ya, entah itu binatang liar, Daud kemudian bisa mengalahkan. Dan dia merasakan setiap kemenangan itu Tuhan yang menyertai dia. Sebab kalau Daud tidak punya pengalaman, tidak mungkin Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian dikatakan di ayat berikutnya dari Mazmur 23 itu, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya kan Daud di mana? Daud berada di mana? Di lembah kekelaman. Tapi di lembah kekelaman itulah Daud kemudian mengalami pengalaman bersama dengan Allah. Jadi ketika kita masuk ke dalam keadaan yang tidak baik, keadaan susah itu, jangan Bapak Ibu protes, jangan Bapak Ibu kecewa. Cara Allah membawa kita untuk mempunyai pengalaman hidup dengan Allah. Ketika kita punya pengalaman hidup dengan Allah, ini Daud bisa berkata kepada orang lain itu. Tolong dilanjut, silakan. Ayat 26. Ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ayat 28, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ini Eliab, kakak loh. Yang secara fisik, secara umur dia kakak. Dan dia memang prajurit. Bukan profesi yang lain, dia prajurit. Tapi kecut hatinya. Kita nanti kan masuk ke dalam masa-masa yang sukar Bapak Ibu. Dan beberapa kali tempat ini saya menyampaikan, masa-masa ke depan adalah masa-masa yang tidak baik. Ini memang berita buruk yang saya sampaikan. Tetapi di balik berita buruk itu kita harus berjaga-jaga, sebab di balik berita buruk itu ada Allah yang ingin menyatakan kuasanya. Sementara kita tidak bersiap-siap. Jangan salahkan Allah ketika kita kalah. Allah itu dahsyat Bapak Ibu. Allah itu hebat. Saya sudah ceritakan kepada Bapak Ibu ya, mustahil kan saya menemukan kuburan di antara ribuan kuburan itu. Ya. Saya kemarin datang pun juga begitu.
Ya, ini supaya Bapak Ibu tahu, kuburan itu adalah monumen ya, bukan untuk disembah. Jadi kalau saya ke Bogor dan kemudian kemarin dengan teman-teman yang ada di Jakarta, oke Pak Rudi, tolong dikerjakan, dibersihkan dan lain sebagainya. Orang baik, saya punya mantan direktur perusahaan di tempat saya dulu bekerja, orang baik Bapak Ibu, tapi hidupnya tragis. Hidup dalam kemiskinan. Tapi dia tetap percaya loh. Dia tetap pegang dia. Sampai dengan akhir hidupnya dia tetap pegang. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia tetap pegang di dalam kesukaran hidup. Kalau orang itu tidak punya apa-apa sampai akhir hidupnya tidak punya apa-apa, dia masih kuat Bapak Ibu. Tapi ketika orang tadinya punya segala sesuatu dan kemudian jatuh, itu hebat sekali kalau dia bisa bertahan. Ya, ini perlu jaga-jaga kita. Daud sampai bisa berkata, ayat 32, tolong dilompat saja, ayat 32. Ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya, ini sederhananya begini. Ya, Daud, ya udahlah kalau engkau nggak mau pergi, ya udah nggak apa-apa. Tapi aku ini akan pergi, akan melawan. Seperti tadi ya Bapak Ibu ya, ayat yang tadi dibaca, Daud kan mengungkapkan hadiahnya apa hadiahnya. Tapi itu bukan motivasi Daud. Pada bagian terakhir itu motivasinya. Dikatakan demikian di dalam ayat yang ke-26 pada bagian terakhir. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Itu motivasinya. Aku mau pergi. Kekuatan diri yang besar inilah yang disebut sebagai confidence. Baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Daud sangat percaya kepada Allah yang hidup dan Daud punya motivasi dalam dirinya sampai dia berkata, jangan tawar hati, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, confident atau percaya diri bukan bentuk kesombongan, tetapi keyakinan yang menjadi kekuatan diri. Mazmur 23 ayat yang keempat, ayat yang terakhir. Ya, sebenarnya banyak ayat Bapak Ibu, tapi ini saya potong saja. Ya, Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Sekalipun aku berada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita perhatikan dua bagian ini Bapak Ibu, yang membuat kepercayaan diri kita kuat. Gadamu dan tongkatmu. Mana yang lebih Bapak suka? Bapak Ibu suka? Gada atau tongkat? Orang Kristen itu paling banyak senengnya itu gada. Gada itu berfungsi untuk melindungi kalau ada serangan kemudian dipukul, tak itu gada. Tongkat itu berbicara tentang tuntunan. Tongkat ya. Kalau orang Israel kalau mengembalakan domba itu punya tongkat. Yang melengkung itu tongkat dan kemudian di tongkat itu ada kerincingan. Dia bawa juga gada. Sang gembala berjalan di depan, sementara domba di belakang. Kalau ada binatang buas, maka gada yang dipukul ceprot, ya aman. Mereka melihat aman. Tapi tongkat ini berbicara tuntunan. Kemanapun gembala ini belok ke sana, kemudian dia akan pukul tongkat ini, kerincing, ngikut dia. Belok, kerincing, supaya nggak ada yang tersesat di sana.
andai kata banyak domba-domba di sana, dia akan mendengar suara kerincingan kemana ini. Oh, ke kanan, lurus, belok. Bapak Ibu memahami ini ya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud berkata, kalau aku bisa berjalan di belakang Engkau Tuhan, ya di belakang Engkau itu karena ada tongkat yang menuntun, kerincing-kerincing. Seneng aku Tuhan. Bapak Ibu kan seneng kalau hanya ada musuh, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, wah seneng, itu gada. Tapi mau nggak langkah hidup kita dituntun ini? Jangan begitu, ya. Kalau dia jahat, jangan balas dengan kejahatan, jangan. Nah itu kerincingan itu, jangan. Ayo jalan terus. Punya hati lemah lembut dong. Kamu difitnah, marah kan? Redam, ayo redam. Itu kerincingan. Itu tongkat Bapak Ibu. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bukan gada saja yang membuat aku tenang, tapi juga tongkat yang ada menuntun hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang punya akar kepahitan, mungkin ada di antara kita yang punya dendam, mungkin ada di antara kita yang punya kemalasan, mungkin ada di antara kita yang apatis terhadap Allah, masa bodoh dengan Allah. Allah adalah pribadi yang memang minta umatnya menyembah Dia, tetapi penyembahan umatnya tidak akan mempengaruhi Allah. Kamu nyembah aku, nggak nyembah aku tetap Allah. Tapi Allah minta kita nyembah Dia. Bodoh lah, bodoh amat lah. Cuek. Gimana kita mau berjalan di belakang Tuhan? Kita senengnya Tuhan itu bertindak, melindungi kita, memberkati kita. Kita seneng gak ada Tuhan itu bertindak. Tapi tongkat aku gak suka Tuhan. Ya kan? Tongkatnya melengkung gak Mbak Pipit? Melengkung kan? Kalau melengkung itu kan Tuhan mau lurus, tapi ada domba yang belok ke kiri, terus diapain Mbak Pipit? Nih, ini sini. Rungokno. Iki loh, aku jalan kerincing rungokno. Kenapa kamu sana tarik? Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, miliki kepercayaan diri yang kuat. Gada dan tongkat Tuhan, perlindungan dan perintah-perintah Tuhan, itulah yang menghibur aku. Sehingga kita mengalami ketenangan, kelegaan, dan kebahagiaan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau adalah Allah yang memberkati kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang menjaga kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup kami ini ke dalam kuasa Engkau Tuhan. Dan kami sebentar lagi pulang. Sebagaimana kami datang di dalam berkat Tuhan, kami pulang pun di dalam berkat-berkat Tuhan yang lebih lagi karena hari ini Engkau melawat kami dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang baik. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Kami sangat percaya Engkau memberkati dalam rumah tangga kami. Engkau memberkati kami dalam usaha pekerjaan kami dimanapun berada, apapun yang kita kerjakan Tuhan, Engkau memberkati dan membuat berhasil. Jauhkan kami dari segala kerugian, jauhkan kami dari segala kecelakaan, jauhkan kami dari segala yang jati budaya iblis. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, hormat kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin.